Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini semuanya kita dapat berkumpul di dalam kehangatan ilmu pengetahuan, serta kita akan melaksanakan majelis kahfi yang tadi sudah dibaca, dan juga ngopi cengkir, ngopeni pikiran dan ngopeni hati, ngencengi pikir. Nah, ngopi cengkir. Yang sebagai pemantik ya, pemantik di sini ada Prof. Abiza Ali Muhammad yang mengangkat tema Manifesto Pelestarian Ekologi yang berkelanjutan, perspektif living Quran dan living Sunnah, gitu teman-teman. Nah, bisa langsung saja dari Prof. Abiza dipaparkan dan dipantik kita semua untuk melanjutkan kehangatan diskusi pada malam hari ini. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau bagaimana penyampaiannya, karena jujur ini pertama kali. Oke. Jadi sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, malam ini kita akan mengadakan majelis kahfi dan ngopi cengkir ya, dengan tema Manifesto Pelestarian Ekologi yang Berkelanjutan, Perspektif Living Quran dan Living Sunnah. Jadi kita bedah dulu judulnya. Ya, kita bedah dulu judul kita malam ini. Manifesto itu apa? Ya, ada yang tahu? Manifesto adalah pernyataan ya, untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran seseorang atau suatu golongan. Ya, misalnya kita tahu Karl Marx dengan bukunya Manifesto Komunis. Ya. Mau dikoreksi ya, itu Karl Marx bukan. Dengan bukunya Manifesto Komunis, yang berarti apa? Gagasan Karl Marx tentang komunis. Maka seperti itu. Ya, maka di sini adalah Manifesto Pelestarian Ekologi yang Berkelanjutan, Perspektif Living Quran dan Living Sunnah. Ya, berarti gagasan ya, mengenai pelestarian ekologi yang berkelanjutan. Ya, gagasan ini perspektifnya apa? Yaitu perspektif Al-Quran dan Living Quran dan Living Sunnah. Ya. Apa itu Living Quran? Apa itu Living Sunnah? Ya. Living Quran adalah ayat-ayat Quran ya, yang berbicara mengenai pelestarian ekologi, pelestarian lingkungan hidup ya, living ya, yang mana artinya hidup ya, seperti itu. Atau berarti pelestarian ekologi dalam perspektif Al-Quran, seperti itu. Begitu juga living sunnah, maka pelestarian ekologi dalam perspektif sunnah, seperti itu. Mengapa penting ya, isu ini penting? Karena sebagaimana kita ketahui ya, kerusakan ekologi, kerusakan lingkungan itu menjadi masalah yang selalu selalu menjadi perhatian gitu loh, di era modern seperti ini ya. Semenjak awal industrialisasi sampai hari ini, itu kerusakan lingkungan itu semakin parah dan semakin parah setiap tahunnya. Terus kenapa kita harus menyelesaikan masalah ini dari perspektif living Quran dan living sunnah? Kan begitu ya. Kenapa kita nggak dari misalnya
perspektif yang lain, misalnya dari perspektif undang-undang misalnya, atau dari perspektif maksudnya kan ya sekarang itu sudah banyak kan ya apa pemerintah itu berusaha ya, entah itu pemerintah ataupun institusi-institusi dunia lainnya yang sudah berusaha untuk melakukan mitigasi terhadap kerusakan ekologi seperti itu kan. Mereka sudah melakukan upaya untuk melestarikan ekologi gitu kan, berbagai upaya. Cuman kenapa kita di sini mau melihat ya ya atau apa memberikan solusi ya, kita memberikan solusi dari perspektif living Quran dan living Sunnah ya. Karena apa yang gimana ya, gagasan dari lembaga-lembaga dunia gitu kan, ataupun gagasan dari pemerintah terkait terkait mitigasi kerusakan ekologi, terkait pelestarian ekologi, itu seringkali tidak berdasar. Seringkali tidak berdasar dan justru seringkali merupakan pesanan ya dari pihak-pihak yang malah sebenarnya mereka adalah perusak lingkungan seperti itu ya. Sehingga kerusakan ekologi ya, kerusakan lingkungan yang terus terjadi setiap tahunnya ini terjadi karena adanya perselingkuhan dalam tanda kutip antara negara dan oligarki kapitalis yang menjadikan eksploitasi alam sebagai agenda prioritas pembangunan ya. Jadi kalau kita mau itu ya, kalau kita mau perhatikan, kita perhatikan dengan jeli di hampir seluruh negara, bukan di hampir, malah di seluruh negara, pasti indikator utama keberhasilan adalah industrialisasi ya. Saya suka perhatikan kan, negara yang dianggap maju, yang berhasil itu adalah negara yang berhasil mengindustrialisasi negaranya. Nah, tetapi ya kita sampai pihak-pihak yang melakukan industrialisasi itu, mereka itu justru bukan bukan memanfaatkan bumi ya, bukan memanfaatkan bumi, akan tetapi mengeksploitasi bumi ya. Karena kan antara memanfaatkan dengan mengeksploitasi itu kan ya gimana, walaupun sama-sama memanfaatkan gitu kan, cuman memanfaatkan itu ya ala kadar saja gitu loh. Ketika ini dirasa sudah memenuhi kebutuhan, ya sudah, nggak perlu lagi nggak perlu untuk dikeruk lagi itu sumber daya yang ada. Akan tetapi sekarang yang terjadi adalah kan terus itu dikeruk ya tanpa memperhatikan kelestariannya, dan walaupun dirasa manusia itu kebutuhan sudah terpenuhi melalui proyek tersebut, tapi tetap saja dikeruk ya. Tujuannya apa? Emang cari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ekonomi sekarang kita itu kan ekonomi kapitalis begitu ya. Ekonomi sendiri kalau kita tahu itu kan terdiri dari dua term ya, yaitu ICOS ya, mohon dikoreksi kalau ada salah, ICOS dengan nomos ya. ICOS itu yang berarti alam ya, yang berarti alam, makanya kan ekologi itu alam. ICOS yang berarti alam, nomos yang berarti peraturan ya. Ini masih satu akar dengan norma seperti itu. Nah, apa maksudnya antara alam dan peraturan? Jadi ekonomi adalah bagaimana kita bisa mengatur alam dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, ini konsep ekonomi barat ya. Dulu ini konsep ekonomi barat. Berbeda dengan konsep ekonomi Arab ya. Dalam bahasa Arab apa? Ekonomi. Iqtisad ya, al-iqtisad. Ya. Iqtisad ini berarti sama dengan hemat begitu. Jadi kalau dalam ekonomi Arab ya, ataupun dalam ekonomi Islam ya, ekonomi itu adalah kegiatan bagaimana kita bisa
memanfaatkan sumber daya yang ada ya untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita. Udah sampai situ saja. Ya, berbeda dengan barat yang kita memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang enggak terbatas. Nah, ini sebenarnya juga apa namanya, ini pola pikir kapitalis seperti itu ya. Dibilang apa, mereka melakukan pembuatan terminologi mereka sendiri terkait ekonomi begitu kan, sehingga yang tertanam di benak setiap manusia hari ini adalah ekonomi ya sebagaimana yang terminologinya itu dibuat oleh para kapitalis itu, yaitu memanfaatkan sumber daya terbatas untuk kebutuhan yang terbatas. Padahal sebenarnya kebutuhan manusia itu terbatas kan, terbatas kebutuhan kita gitu kan. Yang nggak terbatas adalah keinginan kita. Nah, maka ekonomi hari ini ya yang dicanangkan oleh para kapitalis itu ya sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi untuk memuaskan hasrat keinginan kita yang nggak ada habis-habisnya. Seperti itu. Kita lihat deh Freeport gitu kan. Freeport lah contoh yang kita ambil ya. Itu semenjak 1966 ya. Sejak 66 sampai sekarang itu masih berjalan. Itu udah berapa itu gunung yang dikeruk? Ya, udah berapa juta hektar hutan yang dialih fungsikan menjadi tambang. Ya enggak? Itu kalau kita mau lihat fotonya di gunung ya yang dari menjulang tinggi ke atas. Itu ketika Freeport masuk akhirnya menjadi cekungan, yang tadinya gunung itu menjulang tinggi sampai menjadi cekungan dalam ke bumi, saking dahsyatnya itu apa pengerukan yang dilakukan di Freeport. Nah, kalau kita mau ini nih, apa kita mau jeli sedikit aja, itu udah, nah ya bisa dilihat fotonya situ ya enggak, itu tadinya gunung gitu, itu tadinya gunung ya, berbentuk gunung-gunung, bukit-bukit sampai membentuk cekungan begitu. Bayangin yang tadinya menjulang ke atas jadi menjulang ke bawah seperti itu ya. Nah itu, dan bayangkan berapa apa namanya, berapa kampung adat yang dihancurkan ya. Kemudian berapa banyak ya jeritan masyarakat adat yang nggak didengar oleh pihak yang seharusnya mendengar seperti itu kan. Dan yang menarik nih begini, Stephen Hawking itu dia pernah apa ya, membuat penelitian dan dia mengeluarkan statementnya kalau ya, kalau seandainya seluruh negara di dunia ini ya, apa dia kalau seandainya seluruh negara di dunia ini ya, oleh pemerintahnya didorong ya, untuk melakukan apa namanya, kenapa? Nah, bahasanya enaknya apa? Industrialisasi, Prof. Ya. Seandainya seluruh negara di dunia ini didorong oleh pemerintahnya untuk melakukan industrialisasi secara besar-besaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu Stephen Hawking, dia berbicara 2016 sebelum wafatnya. Seandainya seluruh negara di dunia ini didorong oleh pemerintahnya untuk melakukan industrialisasi besar-besaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pada tahun 2100 akan terjadi chaos global. Tahun 2100 akan terjadi chaos global. Tapi kemudian diralat sama Stephen Hawking. Dia ralat chaos global tersebut dalam apa namanya, dalam perhitungannya dia itu bukan 2100, tapi justru lebih cepat setengah abad, yaitu 2045. Dia berbicara pada tahun 2016 seperti itu. 2045 justru akan jadi namanya chaos global. Nah, Islam ya, Al-Quran, As-Sunnah gitu ya, itu apakah tidak acuh ya, apakah menutup mata terkait hal ini? Tidak, begitu loh, tidak. Karena apa? Karena berangkat dari prinsip ya rahmatan lil alamin ya. Bagi dalam ayatnya itu, ma'arsalaka ila rahmatan lil alamin, kata Allah, wahai Muhammad,
tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu ya. Bagi seluruh alam, bukan rahmatan linnas, bukan rahmatan lil muslimin ataupun rahmatan lil kafirin, bukan, rahmatan lil alamin. Ya. Alam itu ya apa saja selain Allah itu alam. Gitu. Artinya diutusnya Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh manusia, bagi seluruh tanaman, tumbuhan, bahkan sampai hewan-hewan melata itu juga terkena dampak rahmatnya, terkena cipratan rahmat dari diutusnya Muhammad seperti itu. Termasuk dalam masalah ekologis ini, gitu ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu juga turut memberikan perspektif, gitu ya. Al-Quran juga turut memberikan perspektif dalam hal ini. Banyak ya ayat-ayat yang berbicara mengenai apa namanya pelestarian ekologi, bahkan ayat-ayat ya yang berbicara mengenai mitigasi ekologi, bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang kapitalis yang mengaku sebagai apa namanya pembangun ekonomi, yang mengaku sebagai penggerak roda ekonomi. Itu sudah banyak ayatnya. Di antara ayatnya, baik saya bacakan. Jadi kayaknya kita sistemnya itu aja ya, diskusi santai aja gitu ya, nggak usah saya full ngomong gitu kan. Yang lain kok beku udah. Mungkin kayak gini ya teman-teman, langsung angkat tangan aja gitu, nanti bisa saya salurkan ini mic-nya. Oke? Iya. Kita mungkin bisa melihat kepada Al-A'raf ayat 56 ya, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan takut dan harap, sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbaik. Jadi kita garis bawah yang pertama, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusak bumi setelah bumi ini diperbaiki gitu. Jadi ini ayat turun sebenarnya ya, kalau kita melihat tafsirnya awalnya bumi ini memang sebelumnya sudah pernah dirusak juga gitu loh oleh bangsa jin ya, yang mana mereka sudah menghuni bumi ini lebih awal sebelum manusia begitu kan. Bumi ini sempat dirusak oleh mereka, kemudian kerusakan sangat besar ya, maka dari itu Allah gantikan posisi khalifah yaitu manusia. Nah di sini Allah berbicara juga kepada kita, yaitu kita jangan mengulangi apa yang dahulu dilakukan oleh bangsa jin itu, yaitu apa? Mufsidun fil ard gitu loh, ba'da islahiha, merusak bumi ya setelah Allah memperbaikinya. Jadi setelah Allah hias ya bumi kita yang indah ini jangan kita rusak, maksudnya gitu. Manfaatkan, bukan eksploitasi. Kalau dari Said Hossein Nasr ya, ayat ini dianggap sebagai peringatan ekologis, istilah yang dikemukakan oleh dia adalah ini ayat yang mengandung peringatan ekologis. Jadi islah ya kan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Di situ kan ada term islah ya, aslaha yuslihu, yaitu berarti membenarkan seperti itu ya. Makanya soleh itu kan benar, kalau muslih itu yang membenarkan. Nah, aslaha yuslihu itu muslih dengan islah ya, itu dia masih satu bukan af'ala yuf'ilu fa'ala ya, satu wazan ya, astagfirullahaladzim. Ya, satu wazan, itu wazan af'ala yuf'ilu ya. Islah ya perbaikan yang dimaksud dalam ayat ini berarti ya, dalam pandangan Said Hossein Nasr, Allah menciptakan alam dengan tatanan kosmik yang harmonis, dengan kosmik order yang harmonis. Manusia diperintahkan untuk hidup sesuai harmoni itu, bukan mengubahnya dengan keserakahan. Nah, di garis bawah sini, manusia diperintahkan untuk hidup sesuai dengan harmoni itu, bukan mengubahnya. Jadi bagaimana kita bisa
mengambil manfaat dari yang telah Allah ciptakan tanpa kita mengubahnya gitu loh. Tapi tetap berjalan beriringan, berjalan harmonis dengan apa yang telah Allah ciptakan. Nah, maka Syekh Nasir di sini juga dia berpandangan kalau modernitas dengan eksploitasi alam adalah bentuk fasad, bentuk kerusakan yang nyata. Ya, wala tufsidu fil ardi maroha. Itu janganlah kamu mengeksploitasi bumi pada islaiha. Setelah Allah ciptakan bumi ini dengan tatanan yang sedemikian rupa gitu loh. Ya, tatanan yang Allah ciptakan sedemikian rupa tentunya untuk keberlangsungan hidup makhluk-makhluknya seperti itu. Nestapa. Nestapa. Ya, yang bukunya Nestapa Manusia Modern tuh yang apa? Syekh Nasir. Ya, Ini dalam bukunya ada. Betul. Nestapa ya. Iya. karangan beliau ngomongin berdua. Oh, iya iya iya. Nah, dia kan Boleh boleh nanti kita Itu ada yang tanya tuh dari online. Tanya Mas. Aman. oh aman. Oke. Iya iya iya. Baik. Al-A'raf. Kemudian ini seru juga kalau kita mengacu ke Al-Baqarah ya. Ini bisa kita sindir sedikit, kita senggol sedikit mereka. Jadi apa ayat 11? Al-Baqarah 11 itu? Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi Qalu qalu inna ma nahnu muslihun. Iya. Ayat 12 ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada siapa? Kepada orang-orang merusak ini, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dikatakan apa? Janganlah engkau berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, di muka bumi. Qalu inna ma nahnu muslihun. Tapi mereka tidak merasa, malah mereka kata apa? Qalu, mereka berkata inna ma nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Kemudian selanjutnya ala innahum mufsidun. Ketahuilah innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya orang-orang mufsid, orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa. Ya benar. Coba kapitalis itu ya. Kalau misalnya kita kasih peringatan misalnya, janganlah merusak hutan gitu kan, janganlah mengeksploitasi alam, jangan melakukan reklamasi laut dengan berlebihan begitu kan, janganlah mengadakan tambang di daerah ini misalnya, karena di dekat situ ada sungai yang mana sungai itu menjadi penghidupan bagi warga sekitar, kemudian juga sungai tersebut menjadi penghidupan bagi hewan-hewan lainnya, dan di situ terdapat keragaman ekologis yang tentunya menjaga keseimbangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem gitu. Tapi ketika ketika para aktivis lingkungan itu ya memperingati mereka seperti itu, apa jawabannya? Loh, ini kami lakukan ini untuk pembangunan ekonomi, ini kami lakukan ini untuk pertumbuhan ekonomi seperti itu kan. Ya kalau misalnya nanti ini proyek kita ini ya, dengan adanya proyek kita kalian makmur gitu ya, dapat terus warga-warga sekitar juga yang terdampak itu sudah kami berikan kompensasi ya, kompensasi misalnya per kepala 100 juta misalnya ya begitu ya. Nah kan siapa yang tidak tergiur gitu kan dengan jumlah segitu. Akan tapi sebenarnya yang mereka katakan pertumbuhan ekonomi, yang mereka katakan ini membawa kemajuan seperti itu ya, itu pertumbuhan ekonomi itu bukan pertumbuhan ekonomi untuk seluruh, bukan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, tapi yang merasakannya ya sebenarnya hanya golongan mereka, betul loh. Hanya PT-nya saja yang merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Itu pun PT pun nggak semua, karyawan ya tetap saja mereka digilas habis-habisan ya, tenaga dan pikirannya. Ya tetap saja pada akhirnya yang paling untung ya si oligarki tersebut kan begitu ya. Pemilik modal yang paling untung.
memang ini masalah yang apa ya, selalu meningkat dari tahun ke tahun ya, dan bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh negara itu terjadi masalah ini ya. Maka sebenarnya ya, kalau yang menarik adalah saya juga baru membaca tadi ya, baru tahu tadi juga gitu. Jadi ada yang namanya istilahnya itu Green Constitution, konstitusi hijau. Apa itu maksud konstitusi hijau? Ada yang paham? Green flag. Hah? Wah, bukan green flag. Ya, konstitusi hijau jadi adalah upaya mitigasi lingkungan yang itu diatur dalam konstitusi negara. Sehingga apa? Ya, sehingga menutup pintu rapat-rapat untuk terjadinya eksploitasi lingkungan. Ya. Contoh, itu sudah ada 2 negara yang menerapkan hal ini ya. Ada Bolivia sama Ekuador. Ya. Ini 2 negara ini sudah menerapkan Green Constitution ya. Walaupun di Prancis juga ada, cuma tidak sesignifikan ya di 2 negara tadi, Bolivia dan Ekuador, seperti itu. Ya. Bukan kartel. Kalau kartel kan di Kolombia sama di Meksiko, beda. Ya, di 2 negara itu sudah dijalankan ya, Green Constitution gitu. Nah, sehingga di kedua negara tersebut ya, yang sudah mengadopsi Green Constitution itu, kita itulah apa namanya, sungai itu bisa menuntut tuh, seandainya misalnya dieksploitasi ya, misalnya hutan, sungai, laut, itu bisa menuntut langsung. Beda sama di negara yang belum menerapkan, misalnya contoh di Indonesia misalnya ada kasus perusakan hutan yang menuntut perusak hutannya, misalnya PT yang rusak hutan ini, yang nuntutnya kan aktivis lingkungan, ya kan, warga yang menuntut ya, atau walau siapa ya, pokoknya aktivis lingkungan tuh ya, mereka menuntut terhadap perusahaan yang melakukan perusakan hutan tersebut ya. Menuntutnya ini atas dasar apa biasanya? Coba yang ada yang aktivis, mana aktivis bagaimana? Saya mahasiswa kupu-kupu. Ya mungkin bisa pegiat sosial kan jenengan ini Ya, Mas. bagaimana? Pegiat sosial di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Iya. Ya biasanya kan kalau di kita deh misalnya, kita menuntutnya itu tetap atas nama warga, begitu kan, atas nama warga sekitar yang terdampak misalnya, dan menuntutnya ini karena perusahaan ini melakukan pengerusakan, hanya seperti itu kan, gitu loh. Tapi apa ya, karena kita itu tidak menuntut pengerusakan tersebut atas nama hutan misalnya. Karena apa? Karena ya di negara kita dan banyak negara dan manusia hari ini ya, menganggap hubungan ya, relasi antara kita dengan alam tuh relasi subjek objek gitu loh, bukan subjek dengan subjek. Sehingga apa? Sehingga ya yang terjadilah eksploitasi massal, bahkan mengerikan ini. Berbeda dengan di negara yang menganut Green Constitution ya, yaitu memandang relasi manusia dengan alam adalah subjek dan subjek gitu loh. Jadi alam itu ya ada bukan untuk memenuhi hasrat kita gitu loh, tapi ya alam itu ada berdampingan dengan kita. Dia itu memberikan, bukan apa namanya, bukan semacam sapi perah untuk kita gitu loh, tapi di alam itu memberikan ya, subjek dengan subjek gitu loh. Nah, kalau di negara yang ini menganut Green Constitution, itu bisa kita itu apa, jadi misalnya ada suatu perusahaan gitu ya, dia merusak hutan misalnya, itu kita tuntut atas nama hutan misalnya, atas nama hutan ini perusahaan telah merusak hutan misalnya, buktinya begini misalnya, langsung itu apa, perusahaannya itu didenda, dan si perusahaan yang berdenda. Beda dengan di Indonesia kasus Lapindo misalnya ya, kasus Lapindo itu kan sangat merusak kan ya, sangat merusak, dan banyak warga yang
terkena dampak kerugian yang sangat besar. Tapi yang apa ya, yang ganti rugi karena kasus itu siapa? Negara, pemerintah, bukan bukan PT Lapindo. Mengapa demikian? Karena itu dianggap sebagai bencana nasional. Maka akhirnya negara yang turun tangan gitu. Kurang ajar gitu kan ya, itu dia Lapindo ini udah main ngebor-ngebor aja gitu kan. Gilan hasil bornya ini nggak ada hasil, dia cuci tangan, dilempar ke negara, seluruh negara selesaikan kan begitu. Tapi kalau di Bolivia misalnya atau di Ekuador yang sudah menetapkan Green Constitution itu nggak seperti itu. Ya itu harus pihak yang melakukan kerugian, dalam artian perusahaannya seandainya melakukan terdapat kerugian dari kerusakan itu dia yang ganti rugi. Nggak bisa dia cuci tangan, nggak bisa.